kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 itu kan perjuangan banget. Nah, di situ ada rasa bosan, ada rasa jenuh, udah jangan neko-neko. Terus banyakin kalau kalian nggak bisa nih di bidang sekolah, kalian harus cari tuh bidang kalian di mana. Itu menang, terus akhirnya ikut ke kejuaraan dunia di Thailand waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ngobrol asik bareng SMK Mutu di SMK Mutu Podcast. Oke teman-teman, kangen banget nih udah lama nggak podcast di SMK Mutu Podcast. Hari ini kita lagi kedatangan tamu yang istimewa, yakni halo Mbak Rinda. Juga Mbak Aisyah. Bener ya Mbak Rinda ya namanya. Nama lengkapnya siapa nih Mbak? Rinda Apti Masriani. Rinda Apti Masriani. Iya. Oke. Beliau ini ada lulusan SMK Mutu Kota Pasuruan, alumni SMK Mutu tahun berapa? Tahun 2015, Mbak. Tahun 2005. Jangan panggil Mbak, Andi aja. Masih muda saya, Kak. Panggil Ais aja. Iya. Biar nggak kelihatan tua. Oke. Kak Rinda lulusan SMK Mutu tahun 2015. Jurusan apa nih, Kak? Multimedia. Oh, multimedia. Iya. Oke. Saya dengar-dengar nih ya, Kak Rinda di SMK Mutu nih banyak banget prestasinya, ya Allah. Kayak semua teman-teman juga pasti pengen juga nih kayak Mbak Rinda. Mbak Rinda tuh dulu di SMK Mutu prestasinya kalau boleh tahu apa aja nih? Saya dari ini. Prestasinya itu dari tinju, ikut tinju, wushu juga ikut, Muay Thai. Yang paling ini sih di Muay Thai, mendalami di Muay Thai. Banyak juga ya? Iya. Jadi ada wushu, Muay Thai, Tinju. Iya. Yang paling banyak prestasinya di Muay Thai. Iya. Muay Thai. Oke. Kalau Muay Thai itu udah dari kapan nih Kak? Dari saya untuk mengenal bela diri ini ya, itu semenjak di SMK Muhammadiyah ini. Jadi dulu itu ada guru di SMK Muhammadiyah ini. Kebetulan beliau yang ngajak saya untuk ikut. Ini ada olahraga bela diri nih. Kamu kalau ikut olahraga bela diri ini enak, nanti kamu bisa jalan-jalan gratis. Nah, saya kan terpacunya dari situ tuh. Iya. Jalan-jalan gratis, iya nanti kamu bisa keluar negeri, kemana-mana, bilang kayak gitu. Iya Pak, terus saya mendalami lah itu. Dari tinju saya udah keliling-keliling masih di Jawa Timur aja tuh. Wushu saya juga masih keliling-keliling di Jawa Timur. Tapi waktu ada Muay Thai ini, saya ikut lah Muay Thai itu. Ya alhamdulillah ikut ke Jurnas kayak gitu-gitu menang. Terus akhirnya ikut ke kejuaraan dunia di Thailand waktu itu. Jadi prestasinya yang paling banyak di Muay Thai. Tapi kalau wushu sama tinjunya ada. Paling yang berkesan nih Kak apa? Yang berkesan itu ya ini saya ternyata bisa ya sampai ke luar negeri nih. Sampai mana tuh? Luar negeri mana Kak? Ke Thailand. Iya, ke Thailand. Waktu itu masih sekolah, masih kelas 3 tuh, waktu mau ujian. Terus gimana nih mau ujian UNAS itu kan, kelulusan nih, kelulusan. Terus gimana milih pertandingan apa UNAS. Terus dapat kebijakan lah, waktu itu kan kepala sekolah saya tuh Pak Yasin, alhamdulillah dapat kebijakan. Ya udah ikut, yang penting datang nih UNASnya, ikut ngerjakan UNAS. Ya itu akhirnya saya waktu itu dari Jakarta, terus diberikan tiket sama pelatih untuk ikut ujian nasional aja. Habis itu setelah ujian 3 hari waktu itu, terus saya kembali ke Jakarta. Iya, untuk persiapan berangkat ke Thailand. Iya. Juara berapa Kak di Thailand? Waktu itu alhamdulillah juara 1. Juara 1, hebat banget loh teman-teman. Juara 1 apa olimpiade apa itu Kak? Itu kejuaraan dunia. Senang gak sih Kak sekolah di SMK Mutu? Seneng. Dari SMK Mutu saya jadi tahu berbagai daerah ya jalan-jalan tadi itu ya. Kemana? Kalau di daerah Jawa Timur ini udah kemana aja ya? Waduh, banyak banget sampai lupa ini. Kayaknya semua Jawa Timur dijelajahi nih ya. Oke, mungkin ada nggak sih pengalaman yang berkesan di SMK Mutu tuh? Sama teman-teman atau sama guru di SMK Mutu? Ya banyak sih kalau pengalaman di SMK Mutu ini jadi tahu kalau di multimedia itu kan saya juga kan waktu itu PSG ya, PSG-nya itu sampai ke Panjen tuh, sempat ke Panjen ya. Itu apa? Di Stasiun televisi. Iya, stasiun televisi. Tapi bukan stasiun televisi yang ini ya, yang lokal, tapi yang itu punyanya
SMA Muhammadiyah di sana. Oh. SMA Muhammadiyah 1 Kepanjen. Pengalaman yang menyenangkan mungkin yang nggak bisa dilupain sama Mbak Rinda sampai sekarang sama teman-teman, sama gurunya mungkin nggak ada? Waktu itu ada sih satu Cerita lucu, iya cerita ceritanya lucu nih. Saya kan di rumah tuh ada pohon mangga, tapi ini kejauhan ya waktu sekolah tuh ya. Iya. Kejauhan di sekolah waktu itu kan namanya juga masih anak-anak ya. Iya. Ingat itu. Waktu itu ada pelajaran nih. Pelajarannya waktu itu gurunya Pak Anang. Nah, gurunya Pak Anang nih memang multimedia kan. Iya. Pelajaran multimedia. Nah, waktu itu teman-teman tuh bilang, bawa mangga udah dikupasin. Nah, dari dulu udah saya kupasin dong. Buat rujaan ini di kelas. Nah, kan saya yang bawa mangga tuh. Waduh, waktu Pak Anangnya keluar, kita makan rujak lah. Kan kita dikasih kerjaan tuh, tapi kita malah makan rujak. Nah, itu satu kelas tuh disekor sama Pak Anang gara-gara ketahuan mangga saya. Makan rujak ya? Iya, Bukan yang ngerjain tugas malah makan rujak. Rujak. Rujaknya dicocol pakai Iya, apa? pakai apa? Ada yang bagian bawa bumbu tuh teman saya. Yang waktu itu siapa ya, Fitria tuh, yang ini yang bawa bagian bawa bumbu. Mbak Fitria nih, kalau kawan-kawan. Itu tuh yang bawa bener-bener gak bisa dilupain. Tapi masih sekarang juga masih ada sih kayaknya yang kayak gitu. Ya, iya nggak teman-teman yang nonton nih kayaknya masih ada yang masih sekolah suka bawa mangga sama bumbu. Wali kelasnya siapa kak? Kalau wali kelas 3 itu ya yang terakhir itu Bu Fitri. Bu Fitri. Iya, Bu Fitri. Apalagi orangnya penyabar kan ya. Sabar banget. Sabar banget. Benar. Mengayomi banget. Iya. Ke siswa-siswa tuh seneng gitu. Iya. Kalau kelas 2 masih ingat? Kelas 2 itu siapa ya? Aduh, lupa Mbak. Lupa ya. Kok Mbak sih kak? Kan masih muda, kelihatan tua ya. Mbak Rinda nih. Oke, jadi kan selama di sekolah tuh Kak Rinda banyak banget prestasinya, pialanya juga banyak ya kak, medali apalagi kak? Iya. Ya, dalam bentuk medali, dalam bentuk piala, piagam kayak gitu. Banyak. Iya. Suatu kebanggaan juga ya buat Iya. diri sendiri kak, kayak seperti bisa ya seperti Iya. ini gitu. Mungkin ada cerita yang buat Kak Rinda sampai saat ini tuh yang masih inget perjuangan Kak Rinda itu apa tuh misalnya kalau boleh tahu nih? Ya kalau diingat perjuangan waktu itu sedih ya. Maksudnya kan dari bawah tuh ya. Dari yang apa namanya masalah dispen di sekolah kan juga banyak dispen akhirnya Iya. kan. Jadi apa? Sering dispen sekolah? Iya, sering dispen soalnya kan ngikutin kegiatan apa namanya olahraga itu tadi kan. Saya lebih ke olahraganya itu tadi. Tapi ya alhamdulillah dari perjuangan itu yang membuat saya bisa lolos sampai ke TNI AD. Alhamdulillah Iya. bisa masuk TNI AD Iya, gitu ya kak. dari lewat prestasi itu tadi. Boleh diceritain nih kak, gimana caranya bisa masuk di TNI AD itu seperti apa gitu, terkait dari prestasinya gitu kan? Kan kalau saya tuh masuk TNI AD itu dari apa prestasi. Iya. Nah, dari prestasinya itu kan perjuangan tuh dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 itu kan perjuangan banget. Nah, di situ ada rasa bosan, ada rasa jenuh, udah pengen aduh sakit semua, mana nurunin berat badan. Dulu saya tuh gemuk banget gitu kan. Tapi harus main di kelas yang kelas saya. Jadi harus saya nurunin berat badan tuh sampai 5 kilo, 7 kilo kayak gitu. Jadi ya perjuangan banget lah, harus lari siang apa. Jadi pelajaran sama harus ada yang dikesampingkan kan harus ada pilihan gitu. Tapi kan saya lebih memilih ke itunya. Tapi ya guru-guru di sini tuh paham terus mendukung saya kan sampai akhirnya. Tapi tetap kan kak sekolah juga masih jalan. Iya, sekolah. Jadi Kak Rinda ini termasuk juga bisa mengimbangi lah antara sekolah sama olahraga prestasi. benar. tadi, ya. Iya, sama olahraga prestasinya juga. Oke. Itu gimana ceritanya kok bisa Kak Rinda masuk di TNI AD? Jadi waktu itu kan ada pendaftaran tuh kan saya lolos, tapi itu lolos SMK itu ya. Iya. 2015 saya lolos, itu masih 2 tahun itu saya masih sering bolak-balik Jakarta kan ikut kegiatan Tetap Muay Thai. olahraga Muay Thai itu tadi. Jadi itu dipanggil ada kayak kejuaraan di Swedia waktu itu kan, jadi dipanggil ke sana. Terus
ada SEA Games. Waktu itu kan ada pertandingan SEA Games nih. Namanya kan kalau misalkan antara SEA Games sama ada tes-tesan angkatan darat, kamu lebih milih mana? Dari pelatih kan ditawarin kayak gitu, kamu lebih milih mana? SEA Games apa angkatan darat? Saya coba di angkatan darat, terus sama pelatih ya udah dicoba aja untuk masa depan yang lebih lanjut. Iya. Jadi akhirnya saya pulang, saya coba daftar angkatan darat, dibantu sama pelatih saya. Alhamdulillah lolos akhirnya jadi sekarang ini hebat banget teman-teman Kak Rinda ini. Oke. Kak Rinda tadi kan cerita kalau perjuangannya nih banyak sekali ya pastinya untuk jadi sampai saat ini. Jadi TNI AD, Mbak Rinda sekarang masih tugas? Iya, masih tugas. Di mana nih Kak? Saya tugasnya di Hubdam 5 Brawijaya, tepatnya di Malang. Iya. Jadi stay di Malang? Stay di Malang. Sudah menikah? Baru menikah berapa bulan? 3 bulan ini. Alhamdulillah. Suami ikut ke Malang? Enggak, suami di Sidoarjo. Sidoarjo. Kalau Sabtu Minggu kita pulang karena ada rumah di Pasuruan, jadi kita ketemunya di Pasuruan. Oh, Sabtu Minggu di Pasuruan. Tapi Mbak Rinda asli Pasuruan kan? Asli Pasuruan, didesnya di Malang, suami di Sidoarjo. Oke. LDR dong Kak? LDR. Berarti kalau pulang ke Pasuruan, wah kangen iya nggak sih? Iya. Oke. Selanjutnya mungkin Mbak Rinda ada nggak sih tips-tips caranya biar bisa mengimbangi antara sekolah sama kayak yang kita suka? Kayak Mbak Rinda nih sukanya di Muay Thai, terus akhirnya sampai Mbak Rinda ini fokus di Muay Thai tapi masih bisa mengimbangi dengan sekolah gitu kan. Gimana nih tipsnya? Ya, tips-tipsnya itu ya ya ini aja sih dibuat enjoy itu kan, dibuat enjoy. Iya, dijalanin aja. Akhirnya kan nanti juga selesai dengan sendirinya kan sekolah ya wes. Iya. Ya gitu-gitu aja kan, maksudnya kan ya harus ngikutin, tapi ya jangan terus ditinggalin. Akhirnya kan nggak ada yang jalan tuh kan, cuma satu ini aja yang jalan. Tapi kan sekolah kan juga butuh. Iya. Kan Mbak Rinda kan sering dispenko, maaf ya. Iya. Jadi kan kemungkinan sering banyak banget ketinggalan pelajaran gitu kan Kak. Nah itu caranya gimana nih? Caranya ya ini tanya-tanya ke teman-teman. Kalau enggak ya ini sih lihat-lihat ini kayak di YouTube waktu itu kan, YouTube gitu, lihat-lihat di YouTube terus gitu Kak ya, karena nggak menutupi juga nih apanya masih banyak ketinggalan pelajaran. Iya. Terus Kak Rinda kerjaan lancar, alhamdulillah. Selama pandemi ini kan ya banyak di lockdown juga kan. Oh iya. Di lockdown, tapi ya alhamdulillah kita lancar aja kerjaan. Alhamdulillah, keren sih, saya speechless lihat Kak Rinda. Tadi pas waktu pertama kali ketemu, cantik banget. Muka Aisyah juga cantik. Kamu nih dipanggilnya, kelihatan tua. Oke, Kak Rinda, boleh nih kasih tips cantik. Soalnya saya kayaknya pernah deh ketemu Kak Rinda tuh dulu, pernah kalau nggak salah pas ke sekolah, terus saya juga masih sekolah, maksudnya masuk sekolah. Kak Rinda tuh dulu kayaknya belum berhijab, terus rambutnya masih pendek gitu. Ya, bener nggak? Iya. Bener. Terus sekarang ketemu kok makin cantik gitu loh. Emang sebelumnya kan belum berhijab ya Kak? Iya, belum berhijab. Sekarang mutusin untuk berhijab. Pas ikut Muay Thai kan diet ya Kak? Susah nggak sih? Waktu ikut Muay Thai itu sih saya masih gemuk, tapi ya itu waktu pertandingan aja berat badan harus turun, habis itu kembali gemuk lagi, terus lagi gemuk lagi. Tapi semenjak di angkatan darat mungkin banyak kegiatan kita juga olahraga kan, fisik di angkatan darat itu yang tetap ya fisiknya sampai sekarang ya Kak. Iya. Kenapa sih Kak dulu milih bela diri kayak Muay Thai, Wushu sama tinju? Kan ini kebanyakan mungkin laki-laki lah. Iya.
Iya, waktu itu juga digituin tuh sama Pak Yasin. Ini Bukan. kan olahraganya laki-laki. Iya, laki banget gitu kan, Iya. tonjok-tonjokan gitu kan Kak. Sampai sekarang juga kalau kan ada kegiatan mau TC nih, dispen ke kantor gitu. Mau TC apa olahraga Muay Thai? Kamu tuh ngapain sih? Perempuan ikut Muay Thai, tapi ya gimana ya namanya hobi gitu kan. Hobi ya dijalanin aja sih. Toh juga lawannya perempuan, tapi kalau waktu kita apa kayak sparring partner gitu kita juga ya tonjok-tonjokan sama laki-laki. Kayak udah mendarah daging gitu kan Iya, sih Kak, kayak tinju sama Semua mata aja bela gitu, diri gitu iya. ya. Sekarang masih apa? Masih bisa dong bela dirinya? Masih bisa lah. Masih. Mungkin kenapa wanita itu harus bisa bela diri? Mungkin ada alasan nggak dari Mbak Rinda? Iya kan, apalagi zaman sekarang ya, haruslah wajib untuk jaga diri tuh banyak kejadian-kejadian kayak gitu kan, banyak laki-laki yang kurang ajar ya kan. Ya itu juga bisa buat jaga diri kita, benteng kita. Kalau ada apa-apa kan kita bisa bela diri kita sendiri gitu. Oke, sekolah di SMK Mutu masih akrab nggak sama teman-teman sekelas mungkin Kak? Masih, alhamdulillah masih jalin silaturahmi. Kita ada grup alumni SMK Muhammadiyah, tapi yang ini multimedia aja, yang perempuan Yang satu kelas gitu ya? Satu kelas gitu. Satu kelas. Oke. Terakhir ke SMK Mutu sebelum ini kapan Kak? Sebelum ini waktu apa ya, waktu ini minta legalisir, waktu udah lama banget, waktu masih yang ada di perempatan itu kan. Oh iya, yang masih di tengah-tengah kota. Sekarang udah agak ke utara apa ke selatan ya ini? Utara ya. Utara dikit ya. Udah pindah. Udah pindah. Kesan di SMK Mutu tadi kan rujaan. Iya. Mungkin ada suka dukanya gitu. Yang suka dukanya itu kalau ditanyain pelajaran kan kita banyak dispen tuh ya. Oh iya. Suka error gitu kan. Tapi ya untungnya ada temen-temen ngasih tahu. Terus guru-guru juga ngertiin banget sih. Alhamdulillahnya gitu. Karena ya ngerti ini kemampuannya anak ini di sini. Iya. Gitu. Jadi apa gak ada salahnya juga kita dukung gitu kan. Akhirnya jadi seperti Kak Rinda sekarang gitu. Guru-guru juga pasti bangga lihat Kak Rinda sekarang gitu. Mungkin Kak Rinda ada guru favorit nggak di SMK Mutu? Yang paling ini sih Miss Intan tuh Favorit? iya. Favoritnya semua anak-anak deh kayaknya. Kalau Iya, bener deh. kan lama banget terus rame gitu kan. Kalau killer ada gak? Gak perlu disebutin. Oke. Tapi ada kayaknya. Ada lah, pasti kan ada tuh. Kak Rinda, kalau sekarang masih aktif di olahraga Muay Thai? Kalau sekarang udah enggak. Terakhir itu ikut prapon. Prapon. Iya. Jadi sekarang lebih Udah fokus enggak. ke Iya, pekerjaan sekarang ya. Iya. Kayak pengen juga deh kayak Kak Rinda. Kak Rinda kalau masuk TNI itu sebenarnya ada kayak persyaratannya gitu nggak sih? Ada ya pasti ya kayak ada tinggi badannya. tinggi badan, Maksudnya terutama gitu. tinggi badan, iya. Tinggi badan. Kak Rinda tingginya berapa nih? 158. 158. Iya. Kalau pas Muay Thai kan disuruh jaga apa berat badannya Iya. Kak? Itu berapa? 51, saya main di kelas 51. Paling kurus Kak Rinda pernah berapa kilo? Kalau selama jadi tentara ini sampai 48, 47. Tapi waktu dulu itu saya selalu berat badannya itu 57, nggak pernah pokoknya. Kenapa di tentara di TNI AD ini sampai berapa 47, 48. 47, 48? Iya. Kenapa tuh? Emang tuntutannya Iya, segitu? enggak sih, enggak juga, karena mungkin banyak kegiatan juga ya, terus olahraga juga Olahraga. kan, iya. Kalau sekarang berapa nih? Kalau Kan udah bersuami. Iya. Kayaknya nambah nih. Udah nambah ini. Iya, soalnya baju-baju udah pada nggak cukup. Tapi masih kelihatan ideal. Susah nggak Kak kalau nurunin berat badan gitu? Susah sih, susah kalau dibilang susah, kalau enggak ya enggak. Tapi waktu kita yang jalanin waktu nurunin berat badan karena terpaksa ya kan, itu susah minta ampun, karena juga harus lari siang, terus di deadline waktu ya kan, harus hari itu juga harus jadi kita latihan tuh sampai 3 kali. Dietnya sama pola makan juga Iya, pasti dietnya ya? sama pola makan. Berarti olahraga sama pola makan gitu ya? Pola tidur perlu? Pola tidur iya perlu, kan harus perlu istirahat juga.
Oke. Mungkin Kak Rinda bisa kasih saran-saran ke teman-teman gimana caranya bisa mengimbangi kegiatan olahraga seperti prestasi olahraga atau sebagainya dengan mengimbangi sekolah. Bisa jadi Kak Rinda seperti sekarang ini tuh gimana tipsnya? Mungkin biar teman-teman yang nonton juga tahu nih apa nih tipsnya dari Kak Rinda gitu. Tipsnya ya dijalani dengan enjoy aja, nanti juga bakalan selesai sendiri gitu. Nggak perlu ya ampun ini capek, nggak usah kayak gitu, jadi enjoy aja. Enjoy, nggak banyak ngeluh, jadi kayak bersyukur gitu ya Kak ya. Syukur teman-teman. Jadi itu dia pelajaran yang bisa kita dapat dari Kak Rinda. Tips-tipsnya dari Kak Rinda, teman-teman enjoy aja. Ngelakuin apa aja boleh aja, tapi yang positif-positif gitu ya Kak ya. Mungkin ada lagi Kak yang mau disampaikan? Buat teman-teman yang lagi nonton, apalagi khususnya yang masih sekolah nih ya. Khususnya yang masih sekolah, jangan neko-neko. Terus banyakin, kalau kalian nggak bisa nih di bidang sekolah, kalian harus cari tuh bidang kalian di mana, prestasinya di mana. Misalkan kalau saya sendiri kan di bidang olahraga bela diri, tapi kalian kan bisa di apa namanya? Banyak Kak. Banyak banget Kak, olahraga renang, tuh kan yang nggak bahaya, catur nggak bahaya. Tapi kalau kalian memangnya kalian bisa di dalam ini prestasi dalam kayak pelajaran ya, kalian dalami akademik gitu Kak ya. Kalian dalamin, jangan setengah-setengah. Malah yang setengah-setengah itu yang kayaknya yang kebanyakan kalau yang setengah-setengah itu kebanyakan nggak jadi, karena dia kan nggak fokus tuh. Iya. Nggak fokus untuk ngejar karirnya dia. Jadi kalian harus fokus ngejar karir kalian tuh di mana, kalian prestasinya di dalam bidang apa. Terus jangan lupa doa orang tua tuh, doa ibu tuh paling mujarab tuh. Saya pokoknya dalam menjalani hidup ini doa ibu yang paling inilah pokoknya the best banget. Iya. Restu ibu juga, restu orang tua gitu ya Kak ya. Iya. Bisa jadi Kak Rinda yang sekarang ini pastinya itu dengan campur tangan orang tua, doa orang tua. Emang penting banget sih doa orang tua tuh. Kayak apa ya? Katanya tuh ridhonya orang tua tuh ridhonya Allah. Bener ya? Iya, bener banget. Soalnya saya yang ngalamin sendiri nih, dalam apapun itu, setiap langkah saya selalu minta orang terutama ibu saya ya. Bu ini gimana? Saya tuh konseling dulu. Bu ini gimana? Udah jalan maju. Bismillah, demi Allah. Melangkah karena Allah kayak itu kan. Ya udah saya bismillah, langkah, alhamdulillah dapat hasil gitu ya kan. Itu dari ibu, dari tua. Pasti bangga banget ya ibunya juga. Mbak Rinda udah sukses, alhamdulillah. Mungkin ada yang disampaikan nih kalau ibunya nonton nih Kak, boleh deh. Buat ibu nih, terima kasih banyak untuk selama ini udah, jadi terharu nih. Kalau namanya kalau bawa orang tua kan, kita kan juga punya orang tua tuh masing-masing tuh, kalau udah menyangkut namanya ibu itu terima kasih banyak udah dukung sampai saat ini, udah sampai jadi Rinda yang sekarang, udah selalu dukung, udah selalu doain semoga ibu panjang umur. Amin. Sampai ya Bapak itu bercucu. Doain Mbak Rinda. Ibu masih di rumah Kak? Iya, di rumah masih. Alhamdulillah, orang tua masih ada. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Kak, orang tuanya. Dan Kak Rinda pastinya tentu bersama suami. Amin, doa baik kembali yang berdoakan. Amin. Oke, mungkin cukup ya Kak, kita sampai di sini aja. Makasih Kak Rinda udah datang di SMK Mutu Podcast, udah berkenan hadir. Ya, terima kasih banyak udah diundang, ngerasa bangga banget jadi alumni. Ya, kita semua juga bangga banget sama Kak Rinda bisa sukses sekarang ini menjadi TNI AD dan prestasinya banyak banget. Itu pasti guru-guru juga bangga banget sama Kak Rinda, dan alumni-alumni adik-adik yang sekolah di SMK Mutu juga bangga lihat Kak Rinda. Semuanya bangga sama Kak Rinda. Kak Rinda punya kita semua, boleh gak ya?
Oke, makasih ya Kak Rinda. Iya, Semoga sama-sama. Kak Rinda sama suami berserta keluarga diberikan kesehatan selalu. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi next Iya. time. Oke Kak? Iya. Oke teman-teman, segitu aja videonya. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe serta ikutin terus akun sosial media kita di bawah sini Kak. Bawah sini gitu. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye Kak. Tetap ngobrol yuk, ngobrol asik bareng SMK Mutu. Bye bye Kak. Dadah.